Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Doyan Mistis. Di sini, gua akan kembali membawa kalian menyelami lembaran kisah nyata dan pengalaman mengerikan dari mereka yang pernah bersinggungan langsung dengan dunia tak kasat mata. Pastikan malam ini kalian tidak sendirian. Mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, saya adalah ibu muda beranak dua, tapi kayaknya udah nggak muda-muda banget. Saya tinggal di Jogja hampir 16 tahun. Saya anak perantauan yang dulu ngikut orang tua, pindah-pindah daerah. Jujur, saya anak orang nggak punya, sering numpang di rumah saudara yang kebetulan mereka kaya dan punya rumah lebih dari satu. Nah, saya pertama kali ke Jogja di tahun 2000-an. Dari Kalimantan, saya langsung ke Jogja dan menempati rumah Pak Ade yang kosong. Pertama kali saya menginjakan kaki di Jogja, perasaan saya aneh sekali. Padahal saya masih 12 tahun saat itu. Saya yakin sekali kalau saya dan Jogja itu seperti saudara lama yang ketemu lagi. Rumah Pak Adeku itu dekat kali gede, nggak tahu kali Opak atau Oyo, tapi yang pasti jalur Merapi. Pertama kali tidur di situ, saya dengar suara guyup, seperti orang yang mengadakan pesta, bising banget, seperti orang pada seneng-seneng. Anehnya, cuman aku doang yang dengar suara itu selama 3 hari 3 malam, gak berhenti-berhenti, sampai ibu bilang, mungkin aku ngimpi. Lalu, tiap malam, pasti kalau saya lihat tuh sungai dari balkon, tuh sungai pasti dalam keadaan banjir, entah siang atau malam, pasti banjir. Keluarga kami pindah karena ternyata istri Pak Ade saya itu nggak suka dengan keluarga saya. Pak Ade itu kakak kandung ibu saya. Nah, akhirnya kita pindah. Kita nggak tahu mau pindah kemana karena memang kita nggak punya duit, nggak punya rumah. Tapi alhamdulillah ibu ditawari sama pengusaha muda, dosen juga, ganteng juga. Hehehe. Dia orangnya baik banget, punya usaha mebel. Nah, tuh kan ada 2 gudang. Yang satu buat produksi dan sebagian buat penyimpanan kayu dan produk-produk. Yang satunya lagi kosong, melompong, dan ada beberapa kayu juga. Nah, keluarga saya tinggal di itu gudang sepuasnya, semuanya gratis, dari listrik dan air. Malah dulu saya sering dikasih uang jajan matur dosen ganteng. Nah, kita langsung masuk aja ke horror story-nya Just Begin. Kata orang sekelilingku, mereka ini penduduk perumahan dan orang kaya-kaya. Cuman aku yang miskin di tempat itu. Katanya, tempat aku tuh banyak demitnya, banyak genderuwonya. Emang sih, saya sering kebauan ubi bakar. Tapi, alhamdulillah, nggak pernah diganggu. Tapi saya sering dengar orang teriak-teriak kalau malam minta tolong. Usut punya usut, tuh genderuwo nakut-nakuti penduduk desa tersebut. Aku juga sering banget, tiap hari malah, dengar orang nembang Jawa. Padahal, sekeliling aku itu banyak perumahan. Mana ada yang dengerin tayub Jawa setiap malam setiap hari. Suara kuda dan kerincingannya. Masa iya di perumahan ada kuda? Ibu, beberapa kali ditemuin orang dalam mimpi. Biasanya orangnya bilang terima kasih karena telah bersihin rumah atau gudang. Kalau masalah tayub, suara drum band atau kuda, kata Simbah, teman saya yang asli Jogja. Terakhir, beliau berumur 105 tahun, wafat sebelum setelah gempa. Kata beliau, saya bakalan betah di Jogja, bakal punya penghidupan di Jogja, punya anak di Jogja. Tapi kayaknya betul, saya punya anak dan suami di Jogja. Dulu, saking miskinnya, saya dapat baju cuma sekali setahun, itu pun dapat dari awul-awul. Nah, sebelah rumah aku ini ada rumah juragan ibu aku. Ibu aku PRT, rumahnya mewah banget. Itu keluarga, kalau udah nggak suka sesuatu, misalnya nih, baju, tas, sepatu, dan lain-lain, dibuanglah tuh barang ke kali Comberan. Itu Comberan yang memisahkan rumah aku, tuh rumah mewah. Nah, aku suka ambilin tuh barang-barang dan aku bersihin dan dipakai lagi. Ibu aku lihat aku begitu, dia nangis-nangis di depan aku karena sedih gak bisa beliin aku barang-barang yang layak buat aku. Waktu subuh,
Pas saat ibu mau berangkat kerja, ibu nemuin barang sekardus, isinya baju-baju bagus buat aku dan adik aku. Ada suratnya pula, tapi tulisannya Jawa Latin. Ibuku mana ngerti tulisan seperti itu. Akhirnya dia tanya-tanya kepada Pak dosen dan juragannya. Ibu tanya, apakah mereka yang kasih hadiah buat aku dan adik-adik aku? Mereka jawab tidak. Nah, terus ibu tanya ke bapak-bapak tukang yang kerja di situ. Kebetulan ada yang bisa bahasa tulisan. Katanya, gak usah khawatir, insya Allah anak cewekmu, saya yang dimaksud, yang akan membahagiakan kamu, sekeluarga, dan semua kebutuhan akan terpenuhi. Nah loh, dari mana tuh orang atau makhluk halus? Tapi emang benar, saya bisa menjadi sarjana dan bisa membahagiakan orang tua saya. Nah, semenjak kejadian itu, apa-apanya jadi lancar. Umpamanya nih, kalau saya dan adik gak ada lauk buat sarapan sebelum sekolah, pasti dah kita cari-cari di luar. Karena pasti kita dapat telur bebek atau telur kampung tergeletak di jalan, lumayan buat sarapan. Sebenarnya, saya punya banyak banget cerita horor. Dari dengar suara Kunti saat les bahasa Inggris, dilihatin daster terbang, diikutin Kunti saat hamil, suara orang muncul di halaman rumah, banyak banget, tapi takut disemprit kalau kepanjangan. Sebenarnya, ceritanya malah kurang panjang, kan lumayan tuh, bisa buat jadi satu video. Walaupun ceritanya kurang menyeramkan, tapi kita bisa ambil dan petik hikmahnya. Anggap aja, ini kita baru pemanasan. Oke, lanjut cerita kedua. Mau nyumbang cerita? Ya, terima kasih banget. Dan bagi elu yang punya cerita horor, langsung aja tulis di kolom komentar. Biar nanti gua bisa bacain di video selanjutnya. Anggap aja, lu lagi sedekah ke gua. Atau, lu bisa kirim email ke doyanmistis@gmail.com. Lanjut ke ceritanya. Kejadian ini terjadi waktu gua masih kuliah di Jogja, sekitar tahun 2005-2006 tepatnya, gua udah lupa. Waktu itu, gua masih ngekos di daerah Umbul Harjo. Kosnya emang bangunan kuno, jadul sih. Depan kos gua masih ada kebun luas. Pada waktu itu, Pak kos gua habis meninggal dunia. Pas hari pertama kepergian beliau, teman-teman kos gua gak berani tidur di kamar masing-masing. Kami berenam tidur dalam satu kamar, yang lain pada ngungsi ke tempat kos temennya. Lalu, beberapa hari setelah kepergian Pak kos, gua tidur di kamar sendirian. Kalau malam, gua pakai lampu redup yang 5 watt. Nah, pada suatu malam gua kebangun. Terus, samar-samar, gua nengok ke samping kasur gua. Ada sosok bayangan hitam, seperti layaknya bayangan manusia yang lagi jongkok di samping kasur gua. Terus, gua liatin beberapa detik tuh bayangan berdiri dan berjalan pelan-pelan menembus tembok ke kamar kosan teman gua di sebelah kamar gua. Itu kejadian, gua masih ingat bener dan bukan halusinasi. Orang sempat cubit tangan gua dan ngerasa sakit. Terus, gua apal bener tuh kejadian di kamar kos gua. Abis itu bayangan menembus tembok, gua langsung tidur. Lalu, paginya gua cerita ke teman-teman gua. Ada yang percaya dan ada juga yang enggak. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah ini kejadian nyata atau hanya sekedar halusinasi? Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi, di desaku itu ada orang yang lagi gantungan diri di pohon. Kalian ngerti kan maksud gua? Nah, waktu malam-malam aku habis lihat tandingan voli sekitar jam 11-an malam. Aku lewat dan berboncengan sama temanku menggunakan motor. Nah, pas lewat samping pohon itu yang dibuat gantung tadi, lampu motor temanku ini langsung mati. Anehnya, setelah jauh dari tempat itu, tiba-tiba lampu hidup kembali. Setelah lampu hidup kembali, kami berdua hanya bisa ketawa. Sebenarnya, kejadian ini juga pernah gua alami waktu tinggal di Jogja. Bukan lampunya yang mati, tapi motornya. Udah gua selah dan gua starter, tetap aja motor itu mati. Akhirnya, gua dorong tuh motor, cari tempat yang lebih terang. Selang beberapa meter dari tempat itu, motor gua hidup kembali. Jadi, kejadian ini tuh gak cuman gua yang ngalamin, tapi teman-teman gua juga pernah mengalami hal yang sama. Tempat ini itu adalah sebuah pertigaan. Jika lu lurus ke kiri,
maka akan tembus ke sebuah desa. Tapi jika lo lurus, maka akan langsung ke kuburan. Konon, dulu pernah ada kejadian. Jadi, ada seorang pemuda yang motornya mogok di tempat itu. Kebetulan pemuda ini tidak paham jalan situ. Saat pemuda ini berusaha menghidupkan kembali motornya, tiba-tiba ada sosok wanita yang memanggilnya dengan melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya pemuda itu mendorong motornya ke arah wanita itu. Setelah mendekati wanita itu, tiba-tiba wanita itu terbang, meninggalkan aroma kantil yang menyengat. Dan dia baru sadar kalau dia sudah memasuki area pemakaman. Kelanjutannya gua nggak tahu, karena gua diceritain cuma sampai di situ. Yang pasti, kuburan ini sudah diberikan pintu gerbang agar orang lain nggak lagi nyasar ke kuburan itu. Jika video ini tembus 10.000 like dan gua dapat izin dari masyarakat setempat, gua akan eksplor kuburan itu sendirian. Oke, kita akan lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi, kejadian ini terjadi di siang hari, sekitar jam 12 atau jam 1 siang, di bekas kontrakanku, daerah Monjali, belakang rumah sakit. Ceritanya pas aku lagi sendirian di kontrakan. Berhubung cuma sendirian, ya aku cuma main PS aja. Belum sampai 10 menit aku mainan PS, aku lihat dari arah pintu belakang ada anak kecil pakai baju putih, tapi putihnya udah kusam. Anak kecil ini lari ke arah kamar mandi. Aku berpikir itu maling, langsung aku kejar. Setelah gua cek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ya udah, aku diemin aja dan lanjut main PS lagi. Ternyata ada yang lari-larian lagi, anak kecil, tapi rambutnya panjang. Aku nggak sempat lihat mukanya pas itu. Aku kejar lagi ke kamar mandi, tapi tetap nggak ada. Akhirnya aku jengkel. Aku terus ngomong, mau main PS sama aku apa? Jangan cuma lari-lari aja. Habis itu, aku nggak pernah diganggu lagi. Ternyata yang diganggu itu nggak cuma aku aja. Ternyata masku juga sering katanya. Tapi ya udah biarin aja buat teman di kontrakan katanya. Kisah selanjutnya ini rada unik karena yang mengalami itu dua orang yang berbeda tapi di tempat yang sama. Oke, kita ke orang pertama dulu. Hari itu, hari Kamis malam, pulang dari futsal bareng anak-anak di Jalan Kaliurang. Habis futsal, makan dulu di Burjoan. Setelah kita kenyang, kita ngobrol ngalor ngidul dan ternyata udah jam setengah 12 malam. Terus aku pulang. Rumahku dekat jalan kabupaten. Waktu lewat jalan kabupaten, sehabis pohon beringin besar, tiba-tiba aku mencium bau wangi. Spontan, spion motorku langsung aku turunin ke arah bawah. Biasanya kan refleks lihat spion, tapi kali ini aku takut kalau ada yang nebeng. Bau wanginya itu ngikut sampai belokan gedung Tiara Graha. Langsung kupacu kuda besiku secepat 150 km per jam. Dan setelah sampai rumah, aman, gak ada apa-apa. Ngeri ngerong. Nah, cerita kedua ini dikirim oleh orang berbeda, tapi di tempat yang sama. Malam-malam di bawah pohon, kejatuhan ranting hijau. Kalau ranting mati mungkin wajar kalau jatuh. Gak lama dari itu, bau wangi melati langsung kabur semua. Hal seperti itu mungkin sudah biasa di Jogja, khususnya pada malam-malam tertentu seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Kebetulan, gue juga pernah mengalami hal yang sama. Namun, saat itu gue selalu berpikir positif. Gue pikir itu cuma dupa melati yang sedang dibakar. Karena udah sering lewat situ, gue sampai hafal betul kapan aroma itu muncul. Alhasil, gue gak pernah berpikiran mistis. Atau jangan-jangan guanya aja yang memang kurang peka ya. Oke, kita lanjut aja ke cerita selanjutnya. Rumahku yang lama, sebelum dibangun, kamarku ada di luar rumah, nempel sama rumah, tapi pintunya sendiri di luar. Nah, di depan pintu kamarku persis, ada kuburan bayi Kluron, bayi yang wafat di dalam kandungan, calon adik keponakanku. Setiap malam, sekitar jam 12 sampai jam 3,
pasti ada suara ketuk-ketuk pintu kamar. Kejadiannya itu hampir setiap hari. Puncaknya, waktu tidur tindian, katanya kalau tindian bisa lihat setan, ada anak kecil lari-lari, muter-muter badanku. Gak begitu jelas mukanya, tapi lari-lari terus, muter-muter badanku. Alhamdulillah, sekarang bangunan baru. Kamarku nggak di depan kuburan adikku itu. Oke, kita langsung ke cerita selanjutnya aja. Ikut nyumbang, Mas. Oke, terima kasih udah nyumbang cerita. Kejadian ini tahun 2018, pas jadi panitia Liga Futsal Mahasiswa. Langsung cerita aja ya, Mas. Aku kan orangnya gampang haus. Terus, beseran. Singkat cerita, aku kan kebelet pipis. Lalu aku pipis di WC yang berada di bagian belakang, yang biasanya digunakan untuk ruang ganti pemain. Kebetulan saat itu lampunya sedang mati. Tapi mau gimana lagi, karena sudah sangat kebelet, saya nekat pipis di sana. Nah, ternyata aku malah pipis di WC perempuan. Dan bodohnya lupa tidak saya siram pula. Maklum terburu-buru karena meninggalkan pekerjaan panitia. Pada saat pipis yang pertama ini belum ada kejadian apa-apa. Selang beberapa saat kemudian, saat saya pipis untuk kedua kalinya pada malam itu, di WC dan tempat yang sama, tiba-tiba muncul bayangan hitam dari pojok bawah dekat pintu. Bayangan itu lama-kelamaan bergerak, naik semakin tinggi, warnanya hitam pekat semua. Dari yang tadinya kecil, perlahan-lahan berubah semakin besar dan bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Awalnya, saya hanya memperhatikan saja bayangan tersebut karena saya pikir itu cuma bayangan tubuh saya sendiri. Tapi, semakin diamat-amati, bentuknya semakin aneh dan abstrak tidak jelas. Disitulah saya mulai gemeteran dan keluar keringat dingin. Aku langsung bergegas keluar, lalu bercerita kepada teman-teman. Anak-anak kemudian langsung memeriksa ke dalam WC, tapi ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi. Positive thinking aja, mungkin bayangan itu adalah pocong. Oke, kita lanjutin. Selang beberapa hari kemudian, di tempat yang sama, seorang wasit futsal juga diganggu di sana. Wasit tersebut sedang menelpon. Katanya, dia dipanggil-panggil oleh suara perempuan. Padahal di dalam ruangan itu hanya dia sendirian. Setelah kejadian itu, wajah sang wasit langsung pucat dan terlihat kasihan sekali. Sekian cerita dari saya. Oke, terima kasih atas kiriman cerita horornya. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Saya dan adik saya Rani mau ke gereja sore, tepatnya jam 6.30. Rani terlebih dulu mandi, baru saya. Setelah kelar mandi, akhirnya giliran saya yang mandi dan siap-siap. Mas, tak tunggu di bawah yo, teriak Rani dari kamar sebelah. Oke, kata saya. Lalu saya pun balik ke kamar pakai baju dan siap-siap. Keluar kamar saya melihat Rani masih lari-lari ke atas pakai handuk dan rambut berantakan. Saya lari ke bawah sambil marah-marah. Lu tuh gimana sih? Orang gua udah siap, katanya ditunggu di bawah, malah masih berantakan gitu. Gak lama, saya dengar suara motor yang lagi di starter. Lalu saya menengok keluar, melihat Rani di luar starter motor saya. Lah, ngapain bengong? Ayo buruan. Gua tadi lihat lu masih berantakan, rambut masih basah. Gua itu dari tadi udah siap tahu. Dan saya pun bertanya, siapa itu tadi yang masih berantakan dan berlari ke kamar? Oke, kita lanjut ke kisah horor selanjutnya. Ternyata, kisah tentang makhluk gaib yang menyamar menjadi orang yang kita kenal itu benar-benar ada. Pengalaman ini dialami langsung oleh ibu saya saat kami pertama kali menempati rumah baru sewaktu saya masih kecil. Pada suatu malam, sekitar jam 11, ibu, saya, dan adik saya sedang tidur bersama di satu kamar. Bapak berpamitan kepada ibu untuk pergi ke sawah karena mendapatkan giliran irigasi air pada tengah malam. Setelah bapak pergi, ibu kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Namun, belum genap 10 menit,
terdengar suara pintu di depan diketuk-ketuk. Tok, tok, tok. Ibu langsung terbangun dan membukakan pintu. Beliau sangat terkejut melihat bapak sudah berdiri di depan pintu lagi. Ibu bertanya, "Kok balik lagi, Pak? Ada yang ketinggalan?" Bapak menjawab, "Nggak ada. Jadwal irigasinya diganti besok malam. Aku mau tidur saja." Setelah itu, bapak berjalan menuju kamar sebelah dan ibu kembali ke kamar kami untuk melanjutkan tidurnya. Percakapan itu sangat singkat, namun ibu ingat betul bahwa kejadian itu nyata dan bukan mimpi. Kejutan yang sesungguhnya baru terjadi menjelang subuh. Pintu rumah kembali diketuk orang. Saat ibu membukanya, beliau sangat terkejut melihat bapak berdiri di sana dengan pakaian yang sama. Ibu bertanya dengan bingung dan ketakutan, "Loh, kok bapak ada di luar? Kan tadi malam sudah pulang karena nggak jadi mengairi sawah." Bapak justru heran dan menjawab, "Loh, aku ini baru saja pulang dari sawah." Ibu seketika tertegun lemas. Jika bapak baru saja pulang subuh itu, lalu siapa sosok yang datang jam 11 malam tadi? Saat mereka memeriksa kamar sebelah, ruangan itu kosong dan tidak ada siapa-siapa. Oke, langsung aja kita lanjut ke cerita selanjutnya. Saya sendiri punya pengalaman mistis yang tidak terlupakan saat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jogja. Suatu hari di waktu maghrib, saya sedang sendirian di kontrakan. Tiba-tiba, saya melihat siluet anak kecil yang sedang berlari-lari di ruangan tengah. Penasaran, saya mencoba mencarinya, tetapi tidak ada siapa-siapa. Saya pun memutuskan masuk ke kamar, namun saat mengintip keluar, anak itu kembali berlari, lanjut di ruangan tengah. Akhirnya saya biarkan saja. Belakangan, warga sekitar memang mengonfirmasi bahwa kontrakan yang saya tempati itu ada penghuninya. Masih di kontrakan yang sama, pada tahun 2011, saya mendengar suara perempuan sedang menangis terseduh-seduh pada malam hari. Besoknya, saya bertanya kepada penjual burjo di depan rumah, apakah ada perempuan di sekitar sini. Penjual burjo bilang tidak ada perempuan sama sekali, apalagi area belakang rumah adalah lahan kosong yang belum dikontrakan. Lalu, suara siapakah itu? Kejadian yang terakhir, sepulang dari menghadiri acara ulang tahun teman di daerah Cangkringan, saya langsung jatuh sakit selama 2 hari sesampainya di kontrakan. Ternyata ada sesuatu yang mengikuti saya pulang. Selama saya sakit, pintu depan rumah seringkali diketuk orang. Tetapi saat diperiksa, luar rumah sangatlah sepi dan kosong. Tidak hanya itu, atmosfer di dalam kamar pun berubah drastis. Rasanya sangat penuh dan sesak, seolah-olah kamar itu sedang dipadati oleh banyak orang yang tak kasat mata. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Tahun 2008, saya dan anak-anak kos punya agenda rutin. Setiap Sabtu malam kami sering sekali jalan-jalan ke kawasan Teh Poci di Kaliurang untuk sekedar nongkrong dan mencari udara segar. Malam itu, kami berangkat menggunakan 4 motor. Semuanya berboncengan. Setelah puas mengopi, sambil bermain kartu remi, kami bergeser untuk nongkrong di area gardu pandang atas. Kami baru memutuskan untuk pulang sekitar jam 3 atau setengah 4 subuh menjelang pagi. Di perjalanan pulang ini, saya posisi dibonceng oleh teman saya. Bagi yang familiar dengan jalur Kaliurang arah selatan, pasti tahu jalanan menurun yang memiliki tikungan cukup tajam. Di sebelah kanan tikungan itu berdiri sebuah villa atau penginapan yang terlihat cukup elit. Saat motor kami melintasi area dekat penginapan tersebut, pandangan saya tertuju pada seorang bapak tua yang sedang berjalan kaki menuntun anak kecil berkepala botak. Saat itu, saya belum menaruh rasa curiga. Saya pikir mereka hanya warga lokal biasa. Namun, sesaat setelah motor kami melewati mereka, tiba-tiba sekujur badan saya terasa merinding hebat. Awalnya, saya mengira ini hanya karena hembusan angin Kaliurang yang menusuk tulang. Karena penasaran,
Refleks saya menengok lagi ke arah kanan jalan. Disitulah jantung saya rasanya mau copot. Di titik jalan yang baru ini, saya kembali melihat sosok bapak tua dan anak kecil botak yang sama persis sedang berjalan kaki. Secara logika, tidak mungkin manusia biasa bisa berpindah tempat mendahului kecepatan motor kami hanya dalam hitungan detik. Dan seketika, saya langsung berteriak histeris. Mendengarkan teriakan saya, teman saya langsung tancap gas. Rombongan motor yang lain pun ikut memacu kendaraan mereka, membelah keheningan malam dengan kecepatan tinggi. Kami baru berani berhenti dan menepi setelah sampai di depan kampus UII Jalan Kaliurang. Di sanalah, dengan napas memburu, saya menceritakan apa yang baru saja aku lihat. Ternyata, teman-teman yang lain juga sudah merasa merinding sejak tadi dan sengaja ikut memacu motor mereka. Dari cerita teman kos yang kebetulan bisa menerawang, sosok anak kecil misterius itu memang sering menampakkan diri di sana. Makhluk tersebut biasanya melintas dari arah garasi bangunan elit itu, lalu berjalan menembus dinding menuju ke kamar belakang. Katanya lagi, rumah mewah tersebut dulu pernah ditempati oleh seseorang. Namun, saat sang pemilik pindah, ada peliharaan gaib atau pesugihan yang sengaja ditinggalkan begitu saja di sana tanpa diurus. Oke, gengs. Mungkin beberapa cerita ini adalah cerita lama, dan emang iya, karena yang cerita kebanyakan lahiran di tahun 80-an sampai 90-an. Buat kalian yang punya cerita horor, langsung aja tulis di kolom komentar atau kirim email ke doyanmistis@gmail.com. Terima kasih yang udah subscribe dan terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dari beberapa kisah horor yang udah gua jabarin, tapi ada sesuatu yang lebih horor, yaitu besok Senin. Cukup sekian dari gua. Kurang lebihnya gua minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.